Assalamualaikum teman-teman ATLM semua. Selamat datang kembali di channel Linchan ATLM. Di channel ini saya akan membahas latihan soal-soal teknis ATLM. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya. Tema kali ini yaitu tentang serum, HDL, LDL, TG, dan peranalitik. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Keadaan serum dengan tingkat kekeruhan yang sangat tinggi disertai warna putih pada pasien yang mengalami peningkatan profil lemak dalam darah umumnya disebut A. Lipemik, B. Hemolisis, C. Ikterik, D. Hiperbilirubinemia, atau E. Hipovolemia. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Lipemik. Kita lihat pembahasannya. Kita lihat satu-satu ya teman-teman pembahasannya. Untuk yang A, lipemik adalah kondisi di mana serum darah berwarna putih keruh karena kondisi dislipidemia atau tingginya kadar lemak di dalam darah. Serum lipemik yang baru dipisahkan akan tampak seperti susu. Untuk yang B, hemolisis, yaitu pecahnya sel darah merah dan keluarnya hemoglobin ke plasma. Hemolisis dapat terjadi secara in vitro dan in vivo. Sampel yang hemolisis dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat menyebabkan kesalahan diagnosis, terapi, dan prevensi. Untuk yang C, spesimen ikterik, merupakan warna kekuningan pada serum akibat peningkatan kadar bilirubin. Peningkatan bilirubin bisa disebabkan anemia hemolitik, terutama peningkatan bilirubin indirect, sumbatan saluran empedu, terutama peningkatan bilirubin direct, dan kerusakan parenkim hati, bilirubin direct dan indirect meningkat. Untuk yang D, hiperbilirubinemia adalah keadaan di mana meningkatnya kadar bilirubin dalam darah secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan perubahan pada bayi baru lahir, yaitu warna kuning pada mata, kulit, dan mata, atau bisa disebut dengan jaundice. Yang E, hipovolemia adalah kondisi saat tubuh seseorang tidak memiliki cukup volume darah yang bersirkulasi. Kita lanjut. Nah, ini gambarnya teman-teman. Untuk yang normal itu warna serumnya itu ada di warna kuning jernih. Serum yang hemolisis berwarna kemerahan. Untuk ikterik berwarna kuning tua sampai kecoklatan. Kemudian untuk yang lipemik, serumnya ini berwarna kuning keruh sampai putih susu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Lipoprotein yang memiliki kandungan kolesterol bebas paling tinggi bersama kolesterol ester yang juga berfungsi mengangkut kolesterol dari hepar menuju jaringan yang memerlukan adalah A. Silomikron, B. IDL, C. HDL, D. LDL, atau E. VLDL. Jawabannya yaitu yang D, LDL. Mari kita lihat pembahasannya. Untuk yang A, silomikron adalah partikel lipoprotein terbesar dengan kandungan trigliserida tertinggi dan mengandung sedikit protein. Silomikron dibentuk dari triacylglycerol. Kolesterol berasal dari makanan yang masuk ke usus. Pada peradalan silomikron, triacylglycerol dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase menghasilkan residu yang kaya kolesterol dan dibawa ke hati. Yang B, VLDL, kepanjangan dari Very Low Density Lipoprotein. VLDL adalah partikel lipoprotein yang berdensitas sangat rendah. VLDL dihasilkan di hati dan berasal dari karbohidrat makanan. Kadar VLDL dalam darah tinggi disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan berkalori tinggi, sehingga mengakibatkan serum darah mengandung banyak trigliserida yang menyebabkan semakin banyak lipoprotein VLDL yang berada di dalam darah. VLDL merupakan partikel lipoprotein terbesar kedua setelah kilomikron. Untuk yang C, IDL adalah kepanjangan dari Intermediate Density Lipoprotein. IDL adalah partikel lipoprotein yang berdensitas antara. IDL tersusun dari pemecah LDL. Kemudian yang D, Low Density Lipoprotein atau LDL. LDL adalah partikel lipoprotein yang berdensitas rendah dan merupakan partikel lipoprotein terkecil. LDL mengandung kolesterol dan ester kolesterol dalam konsentrasi tinggi. Kadar LDL yang tinggi dalam darah bersifat aterogenik atau menyebabkan terjadinya aterosklerosis yang dapat menyumbat pembuluh darah, menimbulkan serangan jantung dan stroke. LDL diperlukan tubuh untuk mengangkut kolesterol dari hati ke seluruh jaringan tubuh. Untuk yang E, High Density Lipoprotein atau HDL. HDL adalah partikel lipoprotein berdensitas tinggi. Adanya HDL dalam darah akan mengikat kolesterol bebas dan membuang kelebihan kolesterol di pembuluh darah kembali ke hati.
Tingginya kadar HDL akan mempercepat proses pengangkutan kolesterol ke hati sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penimbunan kolesterol dalam pembuluh darah. Lanjut ke soal nomor 3. Pada penentuan HDL, serum ditambah polyethylene glikol sebelum reaksi kolorimetri. Tujuannya adalah untuk A. Melarutkan trigliserida, B. Mengendapkan LDL, C. Mengendapkan HDL, D. Mengoksidasi VDL-LDL, atau E. Melarutkan HDL. Jawabannya yaitu yang B. Mengendapkan LDL. Kita lihat pembahasannya. Pada pemeriksaan HDL, laboratorium masih menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan polyethylene glikol yang dapat mengikat lemak. Setelah disentrifugasi, partikel lemak LDL akan mengalami presipitasi pada dasar tabung dan serum akan menjadi jernih, sehingga pengukuran absorban HDL dapat dilakukan secara tepat. Soal nomor 4. Formula Fredwald untuk menghitung kadar LDL adalah A. Kolesterol HDL ditambah VLDL dikurang trigliserida, atau B. Kolesterol total dikurang HDL dikurang trigliserida, C. VLDL dikurang HDL dikurang trigliserida dibagi 5, D. Kolesterol total dikurang HDL ditambah trigliserida dibagi 5, atau E. Kolesterol total dikurang HDL dikurang trigliserida dibagi 5. Jawabannya yang E. Kolesterol total dikurang HDL dikurang trigliserida dibagi 5. Lihat pembahasannya. Penghitungan LDL secara indirect dilakukan dengan rumus Fredwald, yaitu LDL sama dengan total kolesterol dikurang HDL dikurang trigliserida dibagi 5. Lanjut ke soal nomor 5. Pada brosur kit Regensia terdapat linearitas trigliserida 1000 mg per dl. Maksud linearitas tersebut adalah A. Batas pengukuran minimum kadar trigliserida pada metode tersebut, B. Batas pengukuran maksimum kadar trigliserida pada metode tersebut dan harus dianjurkan apabila sama atau lebih tinggi. Yang C. Batas nilai tertinggi sesuai nilai normal, D. Batas nilai terendah sesuai nilai normal, atau E. Batas nilai rujukan terendah yang masih boleh diukur sesuai metode. Jawabannya yaitu yang B. Batas pengukuran maksimum kadar trigliserida pada metode tersebut dan harus diencerkan apabila sama atau lebih tinggi. Kita ke soal nomor 6. Hal-hal berikut terkait dengan persiapan praanalitik sampel untuk pemeriksaan laboratorium adalah kecuali A. Penyimpanan sampel pemeriksaan, B. Penentuan jenis antikoagulan yang sesuai, C. Catatan dan identifikasi sampel pasien, D. Pengenceran sampel yang dilakukan pada hasil ekstrim tinggi, atau E. Distribusi pemeriksaan sampel sesuai bidangnya. Nomor 6, jawabannya tentu saja yang D. Pengenceran sampel yang dilakukan pada hasil ekstrim tinggi. Yang D ini termasuk pada bagian analitik, bukan praanalitik. Kita selanjut ke soal nomor 7. Pada tahapan persiapan praanalitik, pemeriksaan glukosa darah dan glukosa urin dikenal istilah postprandial. Maksudnya adalah A. Pasien harus makan dahulu seperti biasa setelah 2 jam. Sampel darah dan urin akan diambil selesai makan. Yang B. Spesimen diambil setelah 2 jam menunggu. C. Pasien tidak boleh makan setelah diambil urin dan darah, puasa hingga 2 jam. D. Pasien setelah pengambilan darah puasa diminta makan, selesai makan dihitung 2 jam berpuasa dan diambil kembali spesimen darah dan urin. Untuk yang E, pasien selama 2 jam menunggu untuk diambil spesimen darah dan urin setelah minum segelas air putih. Nomor 7 tentu saja jawabannya yang D. Pasien setelah pengambilan darah puasa diminta makan. Selesai makan dihitung 2 jam berpuasa dan diambil kembali spesimen darah dan urin. Pembahasannya, cek gula darah 2 jam PP atau tes toleransi glukosa dilakukan untuk mengukur kemampuan tubuh untuk memproses glukosa. Tujuan tes ini yang paling umum adalah untuk diagnosis diabetes. Terdapat beberapa jenis tes toleransi glukosa. Setelah tes glukosa darah puasa, umumnya akan dilanjutkan dengan tes glukosa 2 jam PP. Apa itu glukosa 2 jam PP? Glukosa 2 jam postprandial atau glukosa 2 jam PP adalah tes glukosa yang dilakukan setelah tes glukosa darah puasa. Sebelum melakukan tes glukosa darah puasa, seseorang diharuskan untuk berpuasa selama 8 hingga 12 jam. Setelah tes gula darah puasa dilakukan, Anda akan diberikan minuman dengan kandungan glukosa sirup 75 gram gula atau kebanyakannya diminta makan seperti biasa.
Tes glukosa 2 jam PP akan dilakukan 2 jam setelah makan tersebut. Gula darah akan meningkat setelah konsumsi makanan atau minuman tersebut. Gula darah tertinggi mungkin akan ditemukan pada saat 1 jam setelah makan, namun gula darah seharusnya sudah kembali normal pada saat 2 jam setelah makan. Maka dari itu, tes kembali dilakukan 2 jam setelah makan sehingga disebut dengan tes glukosa 2 jam PP. Jika ditemukan gula darah tidak kembali normal, maka terdapat kemungkinan Anda terkena diabetes. Soal nomor 8. Jarum dengan nomor 22G berwarna hitam abu-abu pada plastiknya. Umumnya jarum ini dipasangkan secara pabrikan dengan sireng berukuran A 1 mili, B 3 mili, C 5 mili, D 10 mili, atau E 20 mili. Soal nomor 8 jawabannya yang C 5 mili. Kita lihat pembahasannya. Nah, sini ada gambarnya teman-teman. Untuk jarum suntik atau spuit atau sireng itu tersedia berbagai ukuran. Yang 10 cc ukurannya 21G, yang 5 cc 22G, yang 3 cc 23G, yang 1 cc 26G, dan lainnya. Ini untuk yang 1 cc berwarna plastiknya berwarna kuning kecoklatan. Kemudian untuk yang 3 cc berwarna biru muda. Untuk yang 5 cc berwarna hitam keabu-abuan. Kemudian yang 10 cc berwarna hijau. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Berikut ini yang termasuk dalam kegiatan analitik di laboratorium adalah A. Persiapan peralatan dan pasien, B. Pengambilan spesimen, C. Pemeriksaan spesimen, D. Menilai spesimen yang tidak memenuhi syarat, E. Mengirim spesimen untuk keperluan transfusi darah. Jadi yang termasuk kegiatan analitik adalah yang C. Pemeriksaan spesimen. Lanjut ke soal nomor 10. Syarat ideal serum untuk bahan pemeriksaan di laboratorium kecuali A. Jernih, B. Hemolisis, C. Berwarna kuning, D. Tidak tercampur eritrosit, atau E. Jumlah sesuai dengan kebutuhan. Jawabannya yaitu yang B. Hemolisis. Kita lihat pembahasannya. Hemolisis merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan pecahnya membran eritrosit yang dapat menyebabkan hemoglobin bebas dan membuat warna medium menjadi merah. Serum yang mengalami hemolisis akan membuat hasil pemeriksaan tidak akurat. Secara visual, serum yang hemolisis akan terlihat berwarna merah yang terdapat pada serum atau plasma. Sampel dapat dikatakan hemolisis apabila kadar hemoglobin bebas pada plasma melebihi 20 mg per dl. Ini ya teman-teman, gambar untuk hemolisis. Nih, serum hemolisis, serumnya berwarna kemerahan. Yang ini normal, yang ini ikterik, kuning kecoklatan, yang ini lipemik, kuning keruh atau putih susu. Soal terakhir, soal nomor 11. Serum pada darah didapatkan dengan A. Penambahan antikoagulan pada darah, B. Penambahan antikoagulan dan sentrifugasi darah, C. Membiarkan darah membeku dan sentrifugasi darah, D. Penambahan NaCl 0,9% dan cairan dibuang untuk diambil selnya, E. Pencucian sel dengan bantuan larutan salin hingga 3 kali perlakuan. Soal nomor 11 jawabannya yang C. Membiarkan darah membeku dan sentrifugasi darah. Mari kita lihat pembahasannya. Pada pembuatan serum, serum dapat diperoleh dari spesimen darah yang tidak ditambahkan antikoagulan. Proses pemisahan darah yaitu dibagi menjadi 2 bagian menggunakan sentrifuge yang sebelumnya darah telah didiamkan 15-30 menit hingga membeku. Kemudian setelah darah membeku, dilakukan pemusingan atau sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Maka akan terlihat pada bagian atas yaitu lapisan berwarna kuning jernih. Lapisan ini dinamakan dengan serum. Dalam menggunakan sampel serum pada pemeriksaan, harus dilakukan pemisahan serum dari bekuan darah paling lambat yaitu dalam waktu 2 jam setelah pengambilan spesimen. Sekian latihan soal kita pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.